Hai Info Lover, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu tentunya. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta Pulau Kalimantan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Berikut ini adalah fakta Pulau Kalimantan atau Borneo Island yang mungkin belum Anda ketahui. Pulau Kalimantan atau Borneo saat ini tengah menjadi sorotan usai rencana Presiden Jokowi akan membuat ibu kota negara baru di pulau tersebut, tepatnya di Kalimantan Timur. Dalam benak kita, pasti kamu sudah membayangkan keindahan dari pulau yang banyak dihuni oleh hutan lebat tersebut. Untuk kamu yang berada di luar Kalimantan, kamu harus paham bahwa pulau tersebut mempunyai sejuta pesona yang harus dieksplorasi. Banyak juga fakta mengenai pulau ini. Bukan hanya keindahan alamnya, tapi berbagai macam suku, budaya, tempat wisata dan kuliner. Luas Pulau Kalimantan sekitar 743.330 km persegi. Pulau yang sangat luas tersebut menempati urutan ketiga sebagai pulau terbesar di dunia setelah Papua dan Denmark. Nah, melansir dari berbagai sumber, berikut fakta dari Pulau Kalimantan atau Borneo. Lalu, apa saja fakta-fakta Pulau Kalimantan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Pulau berpenghuni monyet. Fakta Pulau Kalimantan yang pertama adalah terdapat dua pulau yang ditinggali dengan sekelompok monyet. Kedua pulau ini adalah Pulau Kembang dan Pulau Kaget. Sekumpulan monyet yang terdapat di dua pulau tersebut mempunyai jenis yang berbeda-beda. Seperti di Pulau Kembang ada jenis monyet yang banyak ditemukan di beberapa daerah lain di Indonesia. Sementara di Pulau Kaget pengunjung akan menemukan sejumlah monyet yang jarang sekali ditemukan di beberapa daerah lain, seperti bekantan dan lutung ekor panjang. Bahkan, jenis monyet langka tersebut hanya ada di bagian selatan Pulau Kalimantan saja, lantaran langkanya varietas tersebut. Tak heran bila monyet menjadi lambang maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, Kalimantan terdapat 3 negara. Kalimantan adalah salah satu pulau di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Bahkan, hal ini juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai batas antara daratan dan lautan. Perbatasan ini seluas 2019 km. Batas antara Indonesia dengan Malaysia terdiri dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan ini sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi lantaran adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris tahun 1874. Kemudian, di tahun 1891 dilaksanakan Konvensi London. Awalnya, Pulau Sebatik dikuasai dua negara, yaitu Inggris bagian utara dan Hindia Belanda bagian selatan. Lalu, konflik juga kerap terjadi tentang perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Untuk diketahui bahwa masalah perbatasan tersebut sudah ada sejak tahun 1973. Indonesia dan Malaysia masih ada perbedaan pendapat tentang batas wilayah masing-masing negara. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Kalimantan dihuni oleh 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Ketiga, bentang alam Pulau Kalimantan sangat luas sehingga tidak heran bila banyak sekali suku di pulau ini. Salah satu yang paling terkenal dari Kalimantan adalah suku Dayak. Suku ini dikenal sebagai yang paling ramah apabila ada tamu yang berkunjung ke daerahnya. Tidak heran bila banyak orang yang penasaran ingin mengenal suku tersebut. Masyarakat suku ini juga sangat menghargai alam dan menjaga keasrian lingkungan sekitarnya. Suku ini tidak menyukai hal-hal yang berbau kekerasan. Akan tetapi, bila mereka terusik, maka bisa saja timbul peperangan. Selain itu, gadis Dayak juga terkenal dengan kecantikannya dan para gadis tersebut sangat dijaga layaknya permata berharga. Meski kini tradisi di suku tersebut mulai luntur karena perkembangan zaman, tapi para tetua di suku Dayak masih terus melestarikannya. Umumnya semakin panjang cuping telinga seorang wanita suku Dayak maka kedudukannya juga akan semakin tinggi dan berasal dari kaum bangsawan. 4. Pulau Kalimantan dapat dikatakan sebagai salah satu pulau yang aman dari bencana alam, termasuk gempa. Jika dibandingkan dengan beberapa pulau di Indonesia, potensi gempa di Kalimantan sangat kecil. Hal ini karena lokasinya yang hanya berdekatan dengan lempeng Tempa di Selat Makassar. Selain itu, hanya sebagian kecil dari pulau ini yang bisa terkena gempa. Uniknya, gunung berapi juga tidak ada di pulau ini, sehingga semakin aman. Yang kelima, paru-paru dunia. Pulau Kalimantan dipandang sebagai paru-paru bumi terbesar kedua di dunia setelah hutan hujan Amazon yang berada di Amerika Selatan. Sebab, Pulau Kalimantan masih mempunyai hutan hujan dengan luas mencapai 88 juta hektar. Tapi sayang, saat ini diperkirakan hanya setengah dari Pulau Kalimantan yang masih tertutup dengan hutan hujan. Dan juga sekaligus rumah untuk spesies langka, orangutan Kalimantan. Hutan hujan tropis yang ada di Pulau Kalimantan adalah rumah untuk 15.000 spesies tanaman berbunga, 3.000 spesies pohon, 221 spesies mamalia, dan juga 420 spesies burung. Menariknya, Pulau Kalimantan juga menjadi satu-satunya habitat asli orangutan Kalimantan yang saat ini terancam punah. Selain itu, Kalimantan juga menjadi habitat utama untuk bekantan, gajah Kalimantan, badak, landak, rusa, tapir, dan sejumlah spesies lain yang terancam punah. Bahkan, di Pulau Kalimantan juga ada danau ubur-ubur terbesar di dunia yang dinamakan sebagai Danau Kakaban. Danau ini mempunyai sejumlah ubur-ubur langka yang tidak menyengat. Keenam, kaya akan sumber daya alam. Pulau Kalimantan terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari hasil hutan, perkebunan, hingga hasil tambang bisa ditemukan di wilayah ini. Bahkan di Pulau Kalimantan juga ditemukan tambang minyak dan gas alam, juga batu bara yang sangat melimpah. Yang ketujuh, tempat berdirinya IKN Nusantara. Beberapa alasan mengapa ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Potensi yang dimiliki Pulau Kalimantan membuatnya terpilih sebagai lokasi berdirinya ibu kota negara baru. Ibu kota negara baru yang diberi nama Nusantara berlokasi di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
Pemilihan lokasi pembangunan ibu kota negara baru juga mempertimbangkan menurunnya kapasitas Jakarta untuk dikembangkan terutama terkait masalah lingkungan dan kepadatan penduduknya. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa subscribe dan share. Dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.